Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi' muslimat mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa muslimat mu'minin mu'minat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal ahibba'il kiram. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul, dan di bulan maulid ini kita hadir dari acara maulid ke acara maulid, tidak lain dan tidak bukan karena kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, ini yang rame siapa ya di atas kayaknya nih? Kalau belum tenang sih kagak lanjut. Lanjut apa jangan? Siap tenang, siap tertib. Nah, soalnya saya acara dari pagi, dari habis subuh acara udah kesekian, sampai di malam ini terakhir udah pleng-plengan kalau kata orang Betawi, saudara. Nah, kalau dengar kurang tertib, konsentrasi kita jadi hilang karena memang sudah inian. Siap lanjut, siap tertib, siap khusyuk. Saudara, pada malam hari ini yang mengumpulkan kita adalah rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, syuf yang lain kalah sama dia. Walaupun saudara ada kekurangan di sisi lain, tapi dengar nama Rasulullah langsung sholawat. Dia lebih dekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, kata Nabi, orang yang paling dekat sama Nabi yang paling banyak sholawat. Kalau disebutin nama Nabi, lisan kita langsung refleks, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu berarti tanda besok di hari kiamat dekat sama Nabi insyaallah. Aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum sholatan alayya. Kata Rasulullah, yang paling dekat denganku di hari kiamat yang paling banyak sholawat, kata Rasulullah. Makin refleks lisan kita kalau disebutin nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti besok di hari kiamat bakal makin dekat sama Nabi, saudara. Tapi makin malas kalau disebutin nama Nabi, empet banget bawaannya, diam aja tulisan kagak bergerak kaku, saudara. Itu tanda jangan-jangan besok di akhirat jauh dari Rasulullah. Na'udzubillah min. Saudara, yang mengumpulkan kita pada malam hari ini adalah rasa cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Nabi bukan sekedar cinta, tapi cinta kepada Nabi merupakan syarat kesempurnaan iman, saudara. Nabi sendiri yang mengatakan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi medihi wa walidihi wan nasi ajma'in.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman seseorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai dari keluarganya, dari orang tuanya sendiri, dari anak-anaknya, dan dari siapapun itu manusia. Saudara, selama masih ada yang lebih kita cintai melebihi Nabi, mau orang tua, mau anak, mau pasangan, siapapun, maka berarti belum sempurna keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan orang lain, bahkan diri kita sendiri. Yang namanya manusia tuh Pak Bu, wajar, manusiawi. Yang namanya manusia itu pasti mencintai dirinya melebihi apapun dan siapapun. Betul apa kagak? Kita kalau mau jujur, yang mana manusia itu yang paling dicintai dirinya sendiri, yang paling disayang-sayangi nyawanya sendiri, saudara. Itu manusiawi. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab pernah datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, innaka la ahabbun nasi ilayya illa nafsi allati baina jambai. Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai ya Rasulullah. Aku cinta kepadamu melebihi siapapun kecuali diriku sendiri ya Rasulullah. Artinya Sayyidina Umar mau bilang, semuanya saya lebih cinta dari engkau lebih aku cintai dari siapapun kecuali diriku ya Rasulullah. Aku lebih cinta diriku ya Rasulullah. Nabi dengar Sayyidina Umar ngomong begitu, apa kata Rasulullah? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, tidak beriman seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai dari dirinya sendiri, saudara. Sayyidina Umar bin Khattab dengar omongan Nabi begitu, apa kata Sayyidina Umar? La anta ahabbu ilayya min kulli syai' hatta nafsi allati baina jambai. Wahai Rasulullah, masih dikit aja yang salawat. Wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' hatta nafsi allati baina jambi. Kata Sayyidina Umar, Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari siapapun termasuk diriku sendiri ya Rasulullah. Engkau lebih aku cintai dari diriku sendiri ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-ani Umar, al-an. Sekarang baru wahai Umar, baru sekarang engkau betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu. Makanya sahabat, Bapak Ibu sekalian, ini sama sahabat bukan sekedar teori, sahabat benar-benar meraktekin. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah. Kalau tadi kita dengar Nabi mengatakan enggak beriman sama Allah taala kalau mencintai keluarga melebihi Nabi, mencintai bapak, anak melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus Nabi lebih dicintai dari keluarga sendiri. Sayyidina Abu Bakar Siddiq orang yang pertama di garis terdepan ngamalin ini, saudara. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Walladzi ba'atsaka bil haqq la islamu Abi Talib aqarra li'aini min islami Abi Quhafah li'annahu aqarru li'ainik. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh demi Allah, andai kata Abu Talib ini pamannya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ayahnya wafat, kemudian disusul ibunya wafat, saudara. Kemudian setelah itu Nabi diurus sama kakeknya Abdul Muttalib. Setelah Abdul Muttalib wafat, Rasulullah diurus sama pamannya Abu Talib, ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Talib. Waktu itu Rasulullah tuh sayang banget sama Abu Talib. Cuman Abu Talib belum kunjung masuk Islam karena Abu Talib punya kepentingan untuk jagain Nabi. Kalau Abu Talib masuk Islam nanti oleh kufar Quraisy dianggap bagian dari Nabi. Akhirnya Abu Talib nggak bisa pasang badan. Abu Talib belum nunjukin keislamannya saat itu, saudara. Nabi ngarep banget Abu Talib masuk Islam. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? La islamu Abi Talib aqar li'aini min Islam Abi Quhafah. Andai kata Abu Talib masuk Islam, maka kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, itu lebih bikin saya girang daripada bapak saya sendiri Abu Quhafah yang masuk Islam, saudara. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafah. Nama bapaknya Abu Quhafah. Sayyidina Abu Bakar cinta sama bapaknya, orang tua sendiri, pengen bapaknya masuk Islam.
Cuman kata Sayyidina Abu Bakar, saya lebih senang kalau Abu Thalib masuk Islam. Kenapa? Karena lebih bikin girang hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai urusan orang tua dikalahin sama Nabi, saudara. Walaupun nanti di akhir hayatnya ada perbedaan pendapat antara ulama apakah Abu Thalib masuk. Sebagian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan enggak, tapi banyak ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah khususnya di kalangan Ahlul Bait dan khususnya juga saudara dari kalangan Sufiyah, di antaranya Said Ahmad Zaini Dahlan, ulama dari para masyayikh Indonesia, yang ngarang kitab judulnya Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib. Satu kitab lengkap panjang lebar. Begitu pula Imam Barzanji nulis kitab, intinya jelasin Abu Thalib akhir hayatnya masuk Islam. Sayyidina Umar bin Khattab juga begitu. Sayyidina Umar bin Khattab nih ngarepin bapaknya masuk Islam, tapi ketika ngobrol sama pamannya Nabi Abbas bin Abdul Muttalib yang mungkin saat itu belum masuk Islam, apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Antuslima ya Abbas ahabbu ilayya min an yuslima al-Khattab. Hei Abbas, pamannya Nabi, kalau kamu masuk Islam, aku lebih senang daripada ayahku sendiri yang masuk Islam. Kenapa? Karena dia tahu kalau pamannya Nabi yang masuk Islam itu lebih bikin girang baginda Nabi besar Muhammad. Bapak dikalahin, yang penting buat Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangankan sahabat yang top-top yang terkenal, sampai-sampai saudara, ada seorang perempuan sahabiyah dari kalangan sahabat dari Ansor. Ini perempuan gak terkenal, namanya gak dikenal, saudara. Tapi apa yang terjadi ketika perang Uhud? Saat itu perang Uhud banyak umat Islam yang berguguran, yang tumbang. Bahkan ada isu, ada gosip yang beredar Rasulullah juga wafat saat itu, saudara. Sehingga umat Islam di Madinah banyak yang khawatir. Pulang rombongan perang Uhud ke Madinah, ini perempuan dapat kabar, laki lu meninggal, suamimu meninggal, ayahmu meninggal, saudara laki-lakimu meninggal syahid di perang Uhud. Bu, sehat bu, ini ibu-ibu lemes-lemes banget nih. Ya doain ibu-ibu yang jawabnya semangat makin disayang sama lakinya. Yang jawabnya lemes, gue doain lakinya kawin lagi. Bu, dengar kabar suami, bapak sama saudara laki-laki meninggal sekaligus, kira-kira shock apa kagak bu? Nggak pingsan udah bagus, saudara. Nggak serangan jantung udah bagus. Bu, kira-kira orang perempuan kalau dengar kabar model begitu, orang-orang di sekitarnya meninggal serentak, sempet nggak mikirin yang lain? Nggak bakalan, saudara, boro-boro. Tapi inilah cinta. Lihat bagaimana perempuan dari kalangan Ansor dapat kabar bapaknya meninggal, saudara laki-lakinya meninggal, suaminya meninggal di perang Uhud, tapi dapat kabar juga Rasulullah meninggal. Apa yang dia tanyain? Ma fa'ala Rasulullah. Yang saya tanya, bagaimana kabarnya Rasulullah? Dia nggak peduli lakinya, dia nggak peduli suaminya, dia nggak peduli bapaknya. Yang ditanya Muhammad ibn Abdullah. Ada sahabat ngabarin, bi khair kama tuhibbin. Alhamdulillah, Nabi baik sebagaimana yang kau inginkan. Hatinya belum tenang karena belum lihat langsung. Aruni hatta anzura ilaihi. Coba tunjukkan saya mana Rasulullah, supaya saya bisa lihat langsung dengan mata kepala saya, saudara. Akhirnya sama sahabat tuh perempuan dibawa, diunjukin, dilihatin tuh Rasulullah baik-baik saja. Ini perempuan sahabat dalam keadaan berduka, orang-orang lelaki di sekitarnya meninggal dunia. Apa dia ngomong sama Rasulullah? Ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalal ay hayyinah yasirah. Ya Rasulullah, musibah apapun asal bukan engkau kecil ya Rasulullah. Suami meninggal kecil ya Rasulullah, anak meninggal, saudara meninggal, ayah meninggal, kecil ya Rasulullah, asal bukan engkau ya Rasulullah. Ini baru cinta, saudara.
Makanya sahabat-sahabat Nabi Allah muliain, cintanya nggak nanggung-nanggung, nggak pakai batas. Itu baru keluarga. Ini berkaitan dengan diri sendiri. Masih dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa karya Qadhi'iyat. Itu kisah-kisah yang tadi saya sebutin itu disebutin dalam kitab Asy-Syifa, Saudara. Ada seorang sahabat namanya Zaid ibn Dathinah. Dikeluarin dari daerah haram oleh kufar Quraisy untuk dieksekusi, dihukum mati, Saudara. Mau dipenggal. Begitu udah siap mau dipenggal oleh Sufyan ibn Abi Sufyan ibn Harb, ditanyain, anshuduka billah madza tara law anna Muhammadan indana makanaka tudrabu unuquhu wa anta jalisun baina ahlik. Zaid, sahabatnya Nabi, bagaimana pendapatmu kalau kamu aku tukar dengan Muhammad? Kamu duduk senang-senang sama keluargamu, biar Muhammad kita taruh sini, kita penggal kepalanya, Saudara. Ini urusannya nyawa nih. Pala mau dipenggal, kesempatan hidup depan mata. Mau nggak tukar badan sama Nabi? Ditanya begitu. Ente bisa duduk sama keluarga. Saudara, apa jawaban Zaid bin Dathinah? Jawaban yang menggambarkan kesempurnaan iman, hati yang dipenuhi dengan cinta, Saudara. Apa jawaban beliau? Kata beliau, wallahi la uhibbu anna Muhammadan fi makanihi alladhi huwa fih tusibuhu syaukatun wa ana jalisun baina ahli. Kata beliau, demi Allah, jangankan Nabi dibunuh, jangankan Nabi dipenggal gantiin saya. Andai kata Nabi di tempatnya lagi duduk, Nabi ketusuk duri kakinya, sedangkan saya senang-senang sama keluarga, demi Allah aku nggak senang kalau Nabi ketusuk duri sedangkan aku lagi senang-senang sama keluarganya, Saudara. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Ini baru cinta. Nih baru yang namanya cinta. Kalau udah ngerasain cinta sebegitu, Saudara, wow, indah, pedih jadi kenikmatan. Sayyidina Bilal bin Rabah, seorang yang asal muasalnya adalah budak. Budak, Pak, zaman dulu itu diperjualbelikan seperti barang. Asal muasalnya budak, tapi gara-gara cintanya sama Rasulullah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Saudara. Setelah merdeka jadi budak, jadi sahabat Nabi, Saudara. Sayyidina Bilal, perangnya masih hidup, tapi Nabi udah kasih kabar, sendalnya udah kedengeran di sorga, Saudara. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an, itu pernah ketika beliau baru masuk Islam, majikan-bajikannya kagak seneng hati karena majikannya didengkot kufar Quraisy, disiksa Bilal bin Rabah. Kagak pakai baju, tengah hari bolong. Di Arab tuh tengah hari bolong beda sama di sini, Pak. Padang pasir tuh luar biasa. Kalau udah panas ngeletak, bener-bener panasnya, Saudara. Haji aja kemarin sampai 46 derajat, 47 derajat panasnya. Kita kemarin pergi haji segitunya masih ada AC. Itu yang namanya air es, berkali-kali kita guyur di kepala. Mudah-mudahan semua di sini bisa pergi haji semuanya, insya Allah. Sampai air es tuh kita guyur di kepala. Baju ihram basah nggak apa-apa, 10 menit udah kering lagi, Saudara. Guyur air es di kepala. Orang tuh air es yang udah dinginin pakai batu es sampai dilempar-lempar, disiram-siramin ke orang. Cuma di sono doang orang disiram pakai air botol girang. Saking panasnya di sono, Saudara. Kemarin saya baru ngerasain, baru 5 bulan lalu, baru 4 bulan lalu saya pergi haji. Itu panasnya ngeletak luar biasa, ngeletak segitunya masih ada AC. Masih pakai bis kita. Udah ada kipas di mana-mana yang pakai air, pakai blower. Panasnya masih ngeletek-tek, Saudara. Oh, jangan coba-coba siang-siang jalan kagak pakai sendal. Kalau nggak selesai tuh kaki, Saudara. Bilal di padang pasir siang-siang nggak pakai baju, tengah hari bolong, Saudara. Ditidurin, dicambukin, Saudara. Direbahin badannya, dicambukin, disiksa, disuruh murtad. Apa jawaban beliau? Ahad, ahad. Ahad, ahad. Allah, Allah, tetap tegar jadi pengikutnya Nabi besar Muhammad. Nggak sampai di situ, diambil batu besar yang panas, batu bolong di padang pasir, ditaruh di atas badannya, Saudara. Murtad apa kagak lo? Kalau enggak tetap seperti ini, kata kufar Quraisy,
Jawaban beliau tetap ahad, ahad, Allah, Allah, Allah. Tetap setia sama Nabi Muhammad. Saudara, setelah sekian tahun ada sahabat yang nanya, wahai Bilal, ini diceritain sama Imam Ibnu Abi Jumrah dalam kitabnya Bahjatun Nufus wa Tahalliha wa Ma'rifatu ma laha wa ma'alaiha, syarah mukhtasar Sahihul Bukhari li Imam Ibnu Abi Jumrah. Ada sahabat yang nanya, wahai Bilal, ente waktu itu disiksa kok kuat banget, emangnya kagak sakit? Ada yang nanya tuh, kok sampai sanggup bertahan? Apa jawaban Bilal bin Rabah? Jawaban beliau, ana sakit tuh waktu ijtama'a indi alamul azab wa halawatul iman faghalabat halawatul iman. Kata Sayyidina bin Rabah, waktu itu di dalam diriku ada dua hal. Yang pertama rasa sakitnya disiksa, yang kedua rasa manisnya iman. Ketika rasa sakitnya disiksa dan rasa manisnya iman bertemu, maka manisnya iman mengalahkan rasa sakitnya disiksa. Saudara, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya Nabi bilang dalam hadis riwayat Sahihul Bukhari, thalathun man kunna fi wajada halawatal iman. Ada tiga hal, kalau udah ada dalam diri seseorang dia ngerasakan manisnya iman. Apa diantaranya? An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Allah sama Nabi di atas segala-galanya, saudara. Lebih dia cintai. Kalau orang udah seperti ini, yang dirasain manis iman. Sayyidina Abu Bakar bukan gak sayang sama bapaknya, sayang, tapi rasa manisnya iman membuat Rasulullah di atas segala-galanya, saudara. Sayyidina Umar juga demikian dalam cerita tadi. Perempuan tadi juga manusia, perempuan sahabat. Yang namanya perempuan hatinya sering rapuh, apalagi kalau kehilangan orang-orang dicintai. Wanita sahabat tadi mungkin hatinya hancur berkeping-keping dengar suaminya, saudaranya, ayahnya meninggal dunia, tapi kalah dengan manisnya iman kepada Rasulullah, saudara. Begitu juga Zaid bin Dasina, kalau bicara soal nafsu, pengennya hidup, pengennya nggak dibunuh, saudara. Sakit yang namanya dibunuh nggak enak, saudara. Walaupun yang namanya syahid itu hakikatnya nikmat, tapi yang namanya manusia pengennya tetap hidup. Tapi manisnya iman membuat beliau melihat kematian jadi manis di depannya, saudara. Begitu pula Bilal bin Rabah. Makanya ayo Bapak Ibu sekalian, ayo cintai Allah dan Rasulnya melebihi apapun. Karena memang Allah dan Rasulnya lebih layak kita cintai melebihi apapun. Nanti di hari kiamat itu baru kelihatan. Ketika semuanya udah genting keadaannya, istri yang kita sayang bakal ninggalin kita, anak yang kita cinta bakal ninggalin kita. Selain Allah, selain Nabi, cintai seperlunya. Sayang, cinta, tapi seperlunya, saudara. Dan cinta sama mereka karena Allah, karena Rasul, nggak lebih, saudara. Tapi yang harus kita taruh di atas segala-galanya Allah, Nabi Muhammad. Karena besok di hari kiamat, ketika setiap orang ketakutan, ketika setiap orang genting, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nui. Itu hari anak ninggalin orang tua, pasangan ninggalin pasangannya, saudara ninggalin saudaranya. Di hari itu yang masih peduli sama kita, yang mengatakan analaha, biar saya yang ngurusin, analaha, biar saya yang ngurusin. Hari itu yang mengatakan itu hanya Nabi Muhammad. Maka Rasulullah yang lebih layak untuk kita perjuangkan melebihi siapapun, saudara. Rasulullah yang lebih layak untuk kita sayang melebihi siapapun, melebihi apapun. Mudah-mudahan Allah berikan kita kenikmatan iman. Allah berikan kita kenikmatan iman. Allah berikan kita kenikmatan iman. Allah jadikan Rasulullah lebih kita cintai dari apapun dan siapapun. Amin ya Rabbal. Makanya saya mau tanya, jawab ya kompak semuanya. Mushola Masjid Al-Akhyar semua siap cinta Rasulullah, siap cinta Rasulullah, siap melebihkan Rasulullah dari siapapun, siap meletakkan Rasulullah di atas segala-galanya, siap berjuang untuk Rasulullah.
Akbar. Sallu ala Nabi. Makanya jangan sampai ngaku cinta sama Nabi. Saya nggak usah bicara soal ngorbanin jiwa lah, kejauhan. Nggak usah bicara soal ngorbanin keluarga, kayak sahabat kejauhan. Berapa banyak diantara kita ngaku cinta sama Nabi, ngorbanin rasa ngantuk aja buat jalanin perintah Nabi berat, saudara. Maulid sampai jam 12 subuhnya kesiangan, saudara. Yang begitu ngaku cinta Nabi, betul apa kagak? Betul apa kagak? Ngaku cinta Nabi, ngorbanin rasa ngantuk aja buat Rasulullah nggak bisa. Cinta dari mananya? Padahal Nabi ditanya tentang seseorang yang tidur sampai matahari terbit. Sampai matahari terbit masih tidur, subuhnya kesiangan. Nabi ditanya tentang orang yang model begitu, apa jawaban Nabi? Dzaka rajulun bala syaitanu fi uzunih. Kata Nabi, itu orang setan kencing di kupingnya. Jadi kalau ada yang tidur sampai siang kagak sholat subuh sampai bablas, itu kupingnya dikencingin setan. Kalau bahasanya orang cakung, jadi jambannya setan. Biar kata ganteng, biar kata gelarnya tinggi, biar kata ustadz lagi, saudara. Kalau subuh kesiangan palenya jamban, ngomong setan kenceng banget loh. Nafsu ngadep ke gue lagi, setan. Ngaku cinta sama Nabi, ngalahin rasa ngantuk aja gak bisa. Itu namanya cinta. Itu yang namanya cinta. Ngaku cinta sama Nabi, sekedar untuk ngelawan syahwat mata aja gak bisa. Tetap demen ngeliatin yang haram, demen liatin yang pakaian kebuka-buka, saudara. Itu yang aku cinta sama Rasulullah. Masih suka lihat pornografi, masih suka lihat yang haram-haram. Kadang jawab masih, saudara. Saya dapat data, saya lihat data dari KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Indonesia. Saya dapat data yang menyedihkan, menyayat hati luar biasa, saudara. Itu dari anak-anak Indonesia yang mereka mayoritas adalah umat Islam. Anak-anak Indonesia ini, saya belum bicara bapak-bapak, baru anak-anak doang. Itu yang mengakses pornografi, anak laki-laki di bawah umur sekitar 66% pernah mengakses pornografi, saudara. Anak perempuan, 60% dari anak perempuan di bawah umur pernah mengakses pornografi, saudara. Itu yang akses. Yang kecanduan itu nggak kurang dari 5,5 juta anak kecanduan pornografi. Anda bayangkan, ini masa pertumbuhan yang akan mempengaruhi akhlaknya. Ini kita bicara revolusi akhlak nih, yang mempengaruhi masa depannya. Masih di bawah umur udah kecanduan pornografi, bagaimana udah jadi baba-baba, saudara. Saya belum bicara orang dewasa, baru anak-anak ini, saudara. Padahal Bapak Ibu sekalian, orang cakong perhatiin baik-baik. Allah tuh ciptain, di manusia Allah ciptain otak, di binatang pun Allah ciptain otak. Makanya kita kalau lagi Idul Adha makan kambing pala ada otaknya, saudara, enak lagi. Allah nyiptain juga otak di binatang. Cuman yang membedakan otak manusia dengan otak binatang apa? Otak manusia itu Allah ciptain satu bagian, namanya PFC. Apa namanya? PFC, prefrontal cortex. Itu satu bagian dari otak manusia yang adanya di depan nih. Kalau kita megang jidat kita ini, nepok jidat bagian ubun-ubun situ, itu posisinya di situ. Itu bagian dalam otak manusia yang membedakan otak manusia dengan otak binatang, saudara. Bahkan para ilmuwan menyebut PFC itu adalah komandan yang ada dalam otak untuk mengatur fungsi-fungsi. Lagi yang lebih parah kata dokter, lagi yang lebih parah kata dokter, bukan narkoba, narkolema. Apa namanya? Pernah dengar orang cakung? Nggak pernah kan? Narkolema singkatan, artinya narkoba lewat mata, saudara. Apa itu narkoba lewat mata, Habib? Pornografi. Ilmuwan sampai ngasih istilah narkolema, narkoba lewat mata. Itu juga punya efek candu.
Awal mulanya kalau orang lihat pertama kali, otaknya akan nolak, ngerasa jijik, saudara. Tapi kalau dia lanjutin, habis itu akan timbul efek kecanduan, sama seperti narkoba. Bedanya kalau narkoba yang dikonsumsi itu yang rusak 3 titik dari otaknya. Tapi kalau narkolema 5 titik dari otaknya rusak orang yang kecanduan daripada pornografi, saudara. Bahkan sampai-sampai ada penelitian dengan MRI dalam jumlah tertentu, itu orang yang pecandu pornografi begitu dicek kerusakan dalam PFC-nya di otaknya itu sama seperti kerusakan yang diakibatkan orang yang tabrakan kendaraan dan kena bagian kepala, saudara. Rusaknya sampai segitu tuh. Kalau orang kecanduan pornografi, kecanduan mohon maaf film blue dan lain sebagainya, saudara, itu otaknya akan rusak seperti rusaknya otak yang diakibatkan tabrakan langsung kepala. Kalau udah rusak apa yang terjadi, saudara? Maka itu yang fungsinya bedain baik benar, salah benar, saudara, baik buruk, yang fungsinya mengontrol kebijakan, mengontrol sikap, itu yang fungsinya seperti itu digerogotin. Bahkan cenderung minder, pesimis, akhlaknya jadi rusak. Kalau udah begitu, saudara, akibatnya apa? Pelecehan seksual. Akibatnya apa? Merkosa. Akibatnya apa? Penyimpangan seksual. Akibatnya apa? Nganggep pasangan hanya sebagai alat. Kapanpun bisa ganti-ganti seenaknya zina, saudara. Kalau udah begitu akibatnya apa? Dinasehatin susah. Makanya banyak anak sekarang dinasehatin kagak mau denger. Udah dinasehatin apa bebus sampai brek-brek kagak mau denger. Hati-hati, diantara penyebabnya kena narkolema, saudara. Narkoba lewat mata, rusak segala-galanya. Disuruh ibadah susah, disuruh majelis susah, dinasehatin susah. Kenapa? Karena PFC dari otaknya udah rusak akibat narkolema, narkoba lewat mata, pornografi. Na'udzubillah min. Makanya Nabi ini luar biasa, saudara. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini manusia baru neliti sekarang, tapi Rasulullah SAW udah nyampaikan ini 1400 tahun lalu, saudara. Kata Nabi SAW, an-nadhratu sahmun masmumun min sihami iblis, faman tarakaha makafatan lillah awadahallahu ibadatan yajidu halawataha fi qalbih. Sallu ala Nabi Muhammad. Kata Nabi SAW, yang namanya pandangan ngelihat yang haram itu adalah panah-panah beracun yang ditembakkan oleh iblis, saudara. Memandang sesuatu yang haram, nikmat ngelihat sesuatu yang haram, itu adalah panah-panah beracun yang ditembakkan oleh iblis. Itu bahasa Nabi. Bahasa dokter, otaknya rusak. Bahasa dokter, daya pikirnya rusak, daya bijaknya rusak. Bahasa iblis, bahasa Rasulullah SAW, itu panah iblis, saudara. Panah iblis, saudara, rusak segala-galanya. Orang kalau udah kebiasaan pornografi sampai ibadah udah nggak enak, bahkan susah buat ibadah, saudara. Betul apa kagak? Tahu dari mana loh? Main betul-betul aja. Hati-hati, saudara. Makanya Nabi SAW mengatakan, faman tarakaha makhafatan lillah abdalallahu ibadatan yajidu halawataha fi qalbih. Kata Nabi, siapa yang ninggalin pandangan haram karena takut kepada Allah, maka Allah akan ganti dengan halawah, rasa nikmat, rasa lezat, lezat ibadah, lezat zikir, lezat segala-galanya. Kalau matanya dijaga, nggak pandang yang haram. Alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu sekalian perhatikan, saya ingatkan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan anak-anak muda dan semuanya, kalau yang pernah mengkonsumsi hal-hal seperti ini atau melakukan hal-hal seperti ini, segera taubat kembali kepada Allah sebelum hancur segala-galanya. Jangan sampai ngaku cinta Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad perintahnya dikalahkan dengan syahwat kenikmatan sesaat. Orang-orang tua, sebelum anak Anda rusak lebih jauh, colong cek handphonenya. Dilihat tuh histori anak-anaknya, lihat histori YouTube-nya, lihat histori pencariannya.
buka jejak-jejak pencarian anaknya. Apa yang dibuka anak-anak Anda? Termasuk game-game. Hati-hati saudara, kadang-kadang gamenya game anak-anak tapi iklannya jorok-jorok saudara. Betul apa kagak? Saya kadang-kadang mendapatkan ada anak-anak kecil main game, gamenya benar, iklannya yang nggak benar. Gamenya aja udah ngerusak, apalagi ditambah iklan yang ngerusak. Tolong bapak ibu liatin HP anak-anaknya, dicek HP anak-anak Anda. Walaupun tuh anak udah bangkotan saudara, walaupun anaknya udah gede, selama masih tanggung jawab Anda, mau anak laki mau anak perempuan, lihat, cek, jangan sampai udah bablas baru nyesel, udah rusak otaknya baru nyesel, udah rusak akhlaknya baru nyesel. Periksa pulang dari sini, kalau sayang sama Rasulullah, cinta sama Rasulullah, jadikan anak-anak kita jangan sampai mengecewakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu bapak ibu sekalian, kejauhan. Kalau saya ngajak bicara kita cinta sama Nabi sampai ngorbanin nyawa, sampai ngorbanin keluarga, mungkin iman kita masih ketipisan saudara, jauh dibandingin sahabat. Saya nggak mau bicara ke situ dulu dah, kejauhan. Coba kalau emang cinta sama Nabi, jangan sampai Nabi dikalahkan sama syahwatnya, jangan sampai Nabi dikalahkan sama nafsunya. Begitu kita ada keinginan maksiat, mikir, ya Allah saya ngaku cinta sama Nabi, masa cuma gara-gara syahwat sesaat begini Nabi saya kalahin, perintah Nabi saya arahin, larangan Nabi saya tabrak. Cinta dari mananya? Coba ditimbang-timbang lagi. Begitu ngantuk mau bangun sholat subuh, ya Allah masa Nabi saya kalahin sama ngantuk, perintah Nabi saya ngalahin sama ngantuk. Cinta dari mananya? Kalau betul-betul cinta sama Nabi, saudara, jadikan itu sebagai tolak ukur. Abu Yazid Muhammad ibn Alawi Muhammad al-Maliki radhiyallahu an, beliau mengatakan, kamu kalau mau ngelakuin sesuatu pikirin dulu, ini kira-kira kalau Nabi ngelihat Nabi ridho apa kagak nih? Kalau Nabi ridho lanjutin. Kalau sekiranya kita bayangkan, wah kalau gue lanjutin Nabi marah nih, Nabi murka nih, oh jangan coba-coba dilanjutin saudara. Karena kalau kita udah ngecewain Nabi Muhammad, siapa yang bisa belain kita kalau kita ngecewain Nabi Muhammad saudara? Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak semuanya, semua yang ada di sini siap untuk cinta kepada Rasulullah? Orang kompak, kurang semangat, siap cinta Rasulullah, siap meletakkan Rasulullah di atas segala-galanya, siap melawan syahwat demi Rasulullah, siap melawan hawa nafsu demi Rasulullah, siap melawan kemaksiatan demi Rasulullah, siap berjuang untuk Rasulullah. Semua angkat tangannya, cakong, takbir, takbir. Siap revolusi akhlak demi Rasulullah, takbir. Sallu ala Nabi. Itu yang saya sampaikan. Dan terakhir saudara, sebelum kita baca sholawat, kita niatkan mudah-mudahan barakah sholawat, mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat kita. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Dan kita juga mudah-mudahan barakah Rasulullah. Saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah, Palestina diberikan kemenangan oleh Allah, Palestina merdeka, Masjidil Aqsa merdeka, Israel hancur, Israel hancur, Israel hancur. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan insyaallah dengan barakah maulid Nabi ini sebentar lagi ada pergantian rezim di negeri kita. Mudah-mudahan pemimpin kita yang baru yang akan datang Allah berikan taufik dan hidayah insyaallah. Allah bimbing menuju kebaikan insyaallah. Mudah-mudahan negeri kita makin baik, negeri kita makin berkah, negeri kita penuh rahmat. Amin ya rabbal. Ayo sama-sama semua kita keluarkan suaranya, kita sholawat sama Nabi Muhammad. Hadroh, ada hadroh, ada hadroh, mainkan hadrohnya tapi backing vokal nggak usah ikut, biar jamaah jadi backing vokal. Kita goncangkan al-akhyar dengan sholawat. Setuju? Setuju? Siap goncangkan al-akhyar dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo semuanya, Allahumma sholli.
وأشغل الظالم وأخرجنا من بينهم وعلى أجمعين semuanya Allahumma ya Rasulullah wa ashghilil Allahumma wa ashghilil. Angkat tangannya semua, angkat tangannya. Wa akhrijan baini masalimi wa ala ajma'in sallallahu rabbuna للمبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله عليه أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى أجمعين وعلى وصحبه اللهم صل طب القلوب على محمد طب القلوب يا رسول الله ونور وضيائها وعلى اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله الصادق الأمين وعلى وصحبه أجمعين اللهم صل وطبيبي يا رسول الله سيدي رسول الله الصادق الأمين وصحبه terakhir semuanya ma'in Allahumma sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi sayyidi rasulillah Muhammad الصادق الأمين
takbir, takbir. Sallu ala nabi wa asad waqdi lana wa liwalidina wa li ahbabina hajat. Semua yang hadir insyaallah qabul hajat, qabul hajat, qabul hajat hissiyah, dunyawiyah, ma'nawiyah, dunyawiyah wa ukhrawiyah bijahi khairil bariyah. ثم إلى رسولنا ولد عبد الرحمن بن عطاء الشريف وطم فاضل بنها والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات الجميع أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladdallin. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Dan sebelum bubar, saya mengingatkan satu, besok pagi insya Allah ini tepat 1 tahun saudara-saudara kita di Palestina dibombardir, saudara. 7 Oktober ini tepat 1 tahun. Nah, maka besok pagi, besok hari Ahad 6 Oktober, saudara, kita akan aksi besar-besaran di depan kedutaan besar Amerika untuk memprotes kebiadaban Israel dan Amerika yang terjadi terhadap Palestina dan saudara-saudara kita umat Islam di Timur Tengah, saudara. Besok mulai jam 6 pagi sampai jam 9 aksi solidaritas bela Palestina di depan kedutaan besar Amerika, insya. Dan yang kedua, saya mengundang orang Cakung. Ini saya udah datang ke Cakung nih, giliran orang Cakung datang ke tempat saya. Insya Allah tanggal 1 November. Tanggal berapa? 1 November. Saya undang semua masyarakat Cakung untuk hadir di acara Jakarta Barat bersolawat bersama Majelis Huraidhah yang Al-Fakir pimpin sendiri, Al-Fakir khadimnya, di kediaman ibu saya di Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Nanti insya Allah memenya akan beredar di Habib Hanif Official, akan diumumkan nanti insya. Tanggal berapa? Hari Jumat malam Sabtu, mulai isya berjamaah. Pokoknya kasih tahu semua sahabat, kerabat, keluarga kita, ajak semuanya. Kita rame-rame mancing rahmat Allah dengan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Dan yang akan menyampaikan ceramah insyaallah Imam besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab dan para alim ulama lainnya, dan insyaallah akan dihadiri oleh munsyid internasional. Nah, ini saja yang saya sampaikan. Kehadiran antum semua kehormatan buat kami. Hadanillahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.